Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak UPT, Bapak Kepala UPT SMK Negeri 4 Bulukumba yang mewakili. Yang saya hormati para Bapak Ibu Wakase SMK Negeri 4 Bulukumba. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 4 Bulukumba. Yang saya hormati Bapak Ibu staf SMK Negeri 4 Bulukumba. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat ini dalam acara kegiatan calon guru penggerak diseminasi pemahaman budaya positif. Salawat dan salam marilah kita senantiasa kirimkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita jadikan sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita semua dapat memahami hidup dan kehidupan ini ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, pada hari ini dilaksanakan kegiatan oleh teman kita calon guru penggerak dengan kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif. Untuk mengefisienkan waktu, maka marilah kita buka acara dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Darman SPDI. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Halakal insan Allamahul bayan Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu sepatah kata atau sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Bulukumba, sekaligus membuka acara kegiatan calon guru penggerak angkatan 10, yaitu diseminasi pemahaman budaya positif. Kepada Bapak mewakili Kepala Sekolah pribadi Bapak Basri SPD MPD, saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami hormati rekan-rekan sekalian dari para Bapak Ibu Kasek di Kulum, Sapra, Humas, dan jabatan-jabatan yang diamanahkan dari Kapro dan lain-lain, teman-teman rekan pendidik dan tenaga pendidikan yang kami hormati.
Itu yang pertama dan paling utama pada pagi hari ini, rasa syukur kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas izin Allah di pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang sama-sama kita cintai, di ruang guru ini untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang semoga insya Allah diberkahi dan bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana tadi yang disampaikan oleh MC, yakni kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 4 Bulukumba. Insya Allah nanti akan dibawakan oleh 3 rekan kita. Besarnya ini kegiatan sangat kita butuhkan untuk saling berkolaborasi dan bertukar pikiran, sharing tentang hal-hal yang mungkin nantinya bagaimana memajukan sekolah kita yang sama-sama kita cintai. Oleh itu kita bersyukur tahun ini sekolah kita terseleksi sementara berproses di calon guru penggerak ini yang angkatan 10 ini ada 3 orang. Jadi mudah-mudahan ini membawa angin segar dan pembaharuan di sekolah kita insya Allah ke depan, dan kita sama-sama bisa memperoleh energi positif dan juga ilmu yang bermanfaat nantinya apa yang didapatkan, sehingga bisa kita juga tertulari dari energi positif tersebut ilmu-ilmu yang didapatkan dari kegiatan-kegiatan di guru penggerak ini insyaallah. Olehnya itu tentu selaku yang mewakili Bapak Kepala Sekolah, kami memberikan semangat dan support yang maksimal insyaallah kiranya dibutuhkan, karena ini untuk kemajuan bersama di sekolah kita. Kita sambut dengan positif dan kita insyaallah membantu semaksimal mungkin yang kita bisa, karena pada dasarnya kita tidak bisa berjalan sendiri untuk bagaimana melihat sekolah kita ini lebih maju dan bisa bersaing di antara sekolah-sekolah yang ada di Bulukumba, lebih-lebih lagi di luar Kabupaten Bulukumba. Yang utama adalah bagaimana kita melaksanakannya. Kalau hanya teori bagus, tapi yang kita harapkan adalah budaya ini menjadi budaya yang baik, positif, dan terus istiqomah dilaksanakan sehingga bisa menjadi kebiasaan dan nantinya membentuk sebuah yang namanya karakter. Nah, budaya positif ini awalnya kebiasaan-kebiasaan kegiatan-kegiatan sederhana yang muaranya itu harapan kita bisa menjadi sebuah karakter yang positif, yang baik, yang tentunya ini yang kita harapkan bersama, bagaimana sekolah kita bisa lebih berkembang dan lebih maju ke depan. Insyaallah kita sama-sama membuka kegiatan ini, diseminasi budaya positif sekolah SMK Negeri 4 Bulukumba oleh 3 pematerian dalam kita, calon guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 4 Bulukumba. Hari ini tanggal Senin ya, 10 Juni tahun 2024 pukul 9:38 ya, dengan sama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, acara selanjutnya yaitu kegiatan inti, yaitu pemaparan materi diseminasi pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 4 Bulukumba. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SMK Negeri 4 Bulukumba atau yang mewakili beliau. Yang terhormat
Bapak Ibu para wakil kepala sekolah UPT SMK Negeri 4 Bulukumba, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru pendidik dan tenaga kependidikan SMK Negeri 4 Bulukumba. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita berada di ruangan ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, hari ini saya akan memaparkan materi tentang budaya positif di sekolah. Nah, untuk itu Bapak Ibu, sebelumnya ada kesepakatan forum terlebih dahulu. Yang pertama, peserta berperan aktif dalam kegiatan diskusi. Yang kedua, bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan. Dan yang ketiga, izin pada saat meninggalkan ruangan. Bagaimana Bapak Ibu, disepakati atau ada yang ingin ditambahkan? Kalau ada yang haus mau minum. Iya, bisa. Oh iya. Sebelum kapan saya izin Pak ini Iya, silahkan Pak. disuruh dulu. Ya baik Bapak Ibu, jadi kesepakatan forum kita yang pertama, peserta berperan aktif dalam kegiatan diskusi. Bagi peserta yang ingin bertanya silahkan mengangkat tangan, kemudian izin pada saat meninggalkan ruangan, dan yang terakhir HP di silent. Ya baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut. Di sini ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Silahkan. Satu orang. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, silahkan Ibu. Ya, sesuai dengan pertanyaan pemantik yang pertama itu adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau saya tidak setuju. Ya. Iya, betul. Tidak setuju. Alasannya kenapa, Bu? Ya, jadi alasannya kenapa tidak setuju? Karena terkadang itu anak-anak kalau sudah diberikan hukuman pada hari itu oke, dia disiplin. Nah, seterusnya ini dia akan tetap berlanjut. Jadi kalau misalnya selalu diberikan hukuman ini berarti ini akan merusak mental peserta didik. Jadi bagaimana upaya kita bahwa ini si anak tersebut ini janganlah diberikan hukuman. Ya, seperti itu mungkin. Ya, terima kasih Bu Nirma. Betul, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak setuju. Ada jawaban yang lain? Iya, silakan Pak Basri. Oke, terima kasih. Mungkin bahasa hukuman memang kurang bagus didengar, tapi kalau untuk mendisiplinkan, biasanya penerapannya tergantung jenis tindakan apa yang dilakukan yang bukan terkategorikan sebagai hukuman. Karena persoalan istilah memang bisa multitafsir dan bisa menjadi suatu yang mengakibatkan orang menjudge, ya, menilai bahwa ini budaya yang tidak baik. Olehnya itu mungkin kata hukuman ini nantinya kita supaya disiplin, ya kita ganti dengan bahasa kita berikan tindakan disiplin supaya
image-nya memang arahnya untuk mendisiplinkan, tapi bukan menghukumi anak dengan sesuatu, tapi ada tindakan yang kita berikan sehingga ini bukan sebuah hukuman tapi sebuah bentuk tindakan disiplin atas pelanggaran yang dilakukan. Ini itu yang saya bisa masukkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Basri. Ya, berarti hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi tidak semua juga dalam mendisiplinkan anak tersebut itu berupa hukuman. Ada trik-trik lain. Ya, nah sekarang kita lanjut yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Alasannya? Silahkan Pak Darman. Ya, baiklah. Kalau dari poin kedua, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau saya sendiri sepakat untuk memberikan motivasi kepada anak untuk lebih giat belajar lagi. Saya kira cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darman. Ada lagi jawaban yang lain? Ya, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bagaimana Bapak Ibu? Iya, jawaban dari Pak Darman setuju. Karena dalam memberikan penghargaan itu tidak selamanya juga berupa hadiah. Ada juga bentuk pujian, itu termasuk penghargaan ya Bapak Ibu. Kalau begitu kita lanjut. Topik dalam eksplorasi konsep hari ini yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi, segitiga restitusi. Kemudian kita lanjut. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Nah, di sini ada kegiatan kepalan tangan Bapak Ibu. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Bagaimana Bapak Ibu? Ya, misalnya Ibu Masna menggenggam sesuatu di tangannya. Iya, iya Pak. Lalu Ibu Isla merayu dia, menggombal dia agar memberikan isi kepala tangan Bu Masna ke Ibu Isla. Kira-kira Ibu Masna mau tidak memberikan benda tersebut kepada Ibu Isla? Oh begitu ya? Ya tergantung. Apakah Ibu Masna terus konsisten untuk tidak memberikan benda tersebut? Kalau itu ya di contoh umpamanya cuma istri saja menginginkan sesuatu, ya dikasih aja sama dia benda-benda. Misalnya benda berharga yang sangat berharga bagi Bu Masna, apakah Bu Masna tetap kekeh untuk konsisten tidak memberikan atau memberikan kepada Ibu Islam? Iya, konsisten, betul. Misalnya begini Bapak Ibu, di sekolah kita ini
jam 7.30 pembelajaran sudah dimulai. Berarti kita harus konsisten melakukan pembelajaran tersebut jam 7.30. Begitu ya Bapak Ibu? Iya. Nah sekarang kita lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kemudian kita lanjut ke perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian lanjut yang keempat, stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Ya, teori kontrolnya, model berpikir menang. Terus kita lanjut ke yang kedua Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Apakah makna disiplin? Ya, berasal dari bahasa Latin discipline yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Adapun nilai-nilai kebajikan universal, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tuntutan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Kemudian menurut Dian Gosen 1998, ya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam bentuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Adapun teori motivasi perilaku manusia, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ya, termasuk motivasi eksternal. Ya, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, ya, motivasi eksternal. Kemudian yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, motivasi internal. Kemudian kita lanjut, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu tidak memenuhi suatu tujuan tertentu, dan orang yang meminta atau membujuk, ya, dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Kemudian, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Jadi Bapak Ibu, adapun bentuk program kebajikan atau apresiasi, ya, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Kemudian yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada proses. Ya, di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang termasuk pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian yang kedua, yang pembuka, saya menghargai nilai kebajikan, kepedulian. Situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian untuk pembuka, terima kasih, nilai kebajikan, rasa tanggung jawabmu. Kemudian situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ya, di sini ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada tindakan guru Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu memilih hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bagaimana Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman? Ya, baik. Sekarang kita lanjut yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, sekarang kita lanjut yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga Bapak Ibu? Iya. Nah, sekarang kita lanjut yang keempat. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bagaimana Bapak Ibu? Konsekuensi. Terus kita lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit.
hukuman. Iya, nah sekarang kita cocokkan ya Bapak Ibu, yang mana termasuk hukuman, yang mana konsekuensi. Iya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini ada hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Yang termasuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kemudian yang termasuk hukuman, paksaan, konsekuensinya stimulus, tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman, konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi yang termasuk hukuman, konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, yang termasuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang terakhir, yang termasuk hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, nah sekarang kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Goseng 2004. Ya. Sekarang identitas gagal dan identitas sukses. Ya. Yang termasuk identitas gagal di sini hukuman dan identitas sukses itu disiplin. Hukumannya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusinya, restitusi merupakan pilihan. Kemudian, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi konsekuensinya tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian berikutnya untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Jadi konsekuensinya korban bisa diabaikan, restitusinya korban mendapatkan ganti. Kemudian yang termasuk hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian konsekuensi
penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, restitusinya masalah terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Di restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi kita ambil disiplin sebagai konsekuensinya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi yang kita ambil fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian peraturannya adalah kamu harus. Konsekuensinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Atau terima kasih. Kemudian restitusi yang kita ambil, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensinya murid atau anak menghormati peraturan. Ya, restitusinya murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya, kemudian kita lanjut, Bapak Ibu, ada 9 ciri-ciri restitusi. Ya, jadi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik Bapak Ibu, itulah paparan materi yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk paparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Andi Sumiati, SP MSI. Kepada Ibu disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu guru, masih semangat? Baik, sebelumnya saya bertanya dulu sama teman Bapak dan Ibu. Keyakinan kelas apakah sama dengan peraturan kelas? Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Sebelum saya masuk materi dulu, saya ingin bertanya dulu sama Bapak dan Ibu. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas, apakah menurut Bapak dan Ibu itu sama atau berbeda? Berbeda. Mungkin alasannya? Ya, dikemukakan alasannya. Menurut saya, aturan kelas itu biasanya sudah ditempel di kelas bahwa apa saja yang menjadi aturannya, dan keyakinan kelas itu kesepakatan antara peserta didik dengan si pengajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Menurut Pak Ahmad Sukri, luar biasa. Ya, seperti itulah keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Gimana kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita antara guru dengan siswa, ya. Kalau peraturan kelas itu otoriter dibuat oleh guru sendiri. Jadi kalau kita menurut informasi, menurut yang
kita pakai untuk lanjutan atas itu SMP dengan SMK itu kita memakai kata siswa ya Pak, bukan murid. Jadi untuk murid itu dipakai oleh untuk siswa sekolah dasar seperti itu. Kemudian kita masuk pada tentang mengapa harus peraturan dan mengapa harus bukan keyakinan kelas. Jadi ini ada pertanyaan di atas, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu adalah sebuah peraturan, ya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Jadi ini bukan sebuah keyakinan tapi peraturan ya. Kalau yang pertama itu adalah peraturan keselamatan, yang kedua adalah tentang peraturan untuk kesehatan, dan yang ketiga adalah peraturan untuk kedisiplinan. Oke. Kita lanjut pada budaya positif. Pada budaya positif yang ada di sekolah yang harus kita terapkan, ada lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Itu ada 3 hal yang harus kita lakukan di lingkungan sekolah. Kita masuk pada yang mana merupakan keyakinan kelas, ya. Apakah Bapak, saya bertanya dulu, apakah Bapak dan Ibu sebelum memulai pembelajaran, pada awal pembelajaran, apakah membuat keyakinan kelas dengan siswa? Ya, saya pikir Bapak dan Ibu sudah membuat keyakinan kelas, ya. Namun dalam membuat keyakinan kelas itu ada istilahnya menggunakan kata-kata positif. Dan saya juga sebagai seorang calon guru penggerak baru mendapatkan kemarin, ternyata dari kata-kata siswa itu kita harus merubah menjadi kalimat yang positif. Ya, salah satu contoh, mungkin sebentar akan kita jabarkan yang di atas. Seperti satu contohnya adalah biasanya kalau kita membuat keyakinan kelas, kita mengharapkan masukan dari siswa. Salah satu contohnya adalah dilarang memakai sepatu putih. Ya, bagaimana caranya merubah menjadi kata positif? Itu yang baru saya dapatkan hari kemarin, dan itu termasuk salah satu dilarang makan dan minum di kelas. Nah, itu kata-kata itu yang harus dirubah menjadi kalimat yang positif. Ada yang tahu Bapak dan Ibu? Ketika kata dilarang, bagaimana cara menjadikan menjadi kalimat yang positif? Ya. Ya, meminta izin ya. Ya. Seperti itu. Kalau misalnya dilarang memakai sepatu putih ke sekolah, berarti memakai sepatu hitam ke sekolah. Dilarang, kita tidak menggunakan kata dilarang. Ya, menghilangkan kata dilarang dengan menggunakan kata positif. Misalnya dilarang keluar masuk di kelas, berarti meminta izin ketika keluar masuk di kelas selama pembelajaran, seperti itu. Baik, kita masuk pada kesempatan kelas. Itu di atas terlihat bahwa datang tepat waktu dan mengucapkan salam, menjaga kebersihan kelas, berdoa sebelum dan sesudah makan, aktif dalam pembelajaran, ya. Seperti itu. Kemudian untuk kesepakatan yang telah disepakati, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi artinya di situ tercakup bahwa ketika ada mengatakan saling menghargai, ya, berarti kami murid yang peduli dengan teman-teman, seperti itu. Next. Kemudian pada keyakinan kelas
ada di sini kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan tabel T dan Y ya. Ya. Ada di situ hormat, bekerja dan diterima dan dimiliki. Kalau hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian, bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian, diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Ini tercover pada tabel T, istilahnya terlihat, terdengar, dan berperilaku. Oke? Pada tabel T dan Y ada istilahnya yang tampak dan tidak tampak. Ya. Salah satu contoh misalnya yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Mendengarkan dengan saksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Itu adalah sikap yang terlihat. Kemudian yang terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih. Terima, tolong ya. Permisi, boleh saya pinjam? Dan nanti akan segera saya kembalikan. Itu adalah kata hormat yang terdengar. Kemudian untuk sikap atau perilaku, yaitu yang tercermin yaitu dengan tersenyum ramah, memberikan salam hormat, jabat tangan, dan meletakkan tangan di dada. Kemudian saling memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Saya kira untuk perilaku yang selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk siswa kita adalah yaitu dengan tersenyum ramah, seperti pada budaya kita di lingkungan kita, tersenyum ramah ketika bertemu dengan orang lain dan memberikan rasa hormat dengan berjabat tangan. Ya. Untuk orang yang dihargai, penghargaan kita kepada yang lebih tua dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk sikap hormat yang diterapkan di sekolah, salah satunya yang tampak yaitu datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Itu adalah salah satu sikap hormat yang tampak dan terlihat. Kemudian yang tidak tampak contohnya adalah sering hadir terlambat, tidak acuh kepada teman dan guru. Kemudian tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan. Itu adalah sikap hormat yang tidak tampak. Kemudian bekerja. Pada pekerjaan yang tampak itu adalah contohnya tekun bekerja dan menyimak guru. Itu untuk siswa. Kemudian yang kedua, menyerahkan tugas tepat waktu. Kemudian yang tidak tampak adalah tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Tugas tidak diberikan. Hal-hal ini terkadang kita jumpai dalam kegiatan pembelajaran kita di sekolah. Jadi mungkin ini sering kita jumpai ya. Kemudian next. Ya. Salah satu peraturan kelas yang biasa kita buat sendiri tanpa ada kesepakatan dengan siswa, yaitu salah satunya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, hadir
hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, dan jangan lari di kelas atau koridor. Ini adalah peraturan yang terkadang kita buat sendiri kepada siswa, di mana peraturan itu adalah dibuat secara pribadi sendiri tanpa ada kesepakatan dengan siswa. Jadi saya pikir teman-teman Bapak dan Ibu guru sudah paham tentang yang mana peraturan dan yang mana keyakinan. Kemudian kalau untuk keyakinan kelasnya, ya, adalah tanggung jawab. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelas yang disebati dengan kata-kata positif adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Itu adalah komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti itu adalah keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Kekerasan termasuk adalah keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu adalah untuk kesehatan. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Kemudian bergantian dalam menunggu giliran, artinya menghormati orang lain dan bersabar. Itu keyakinannya. Kalau bergantian artinya untuk kesabaran. Dibutuhkan kesabaran dan penghargaan dan menghormati orang lain. Bagaimana caranya budaya antri. Jadi keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian untuk menggunakan masker, keyakinan kelasnya adalah tentang kesehatan dan keselamatan. Di mana menggunakan masker itu untuk kesehatan kita dan keselamatan diri kita. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan dan keamanan. Kemudian ada lagi satu, mungkin saya bisa lemparkan kepada Bapak dan Ibu. Kalau misalnya membuang sampah pada tempatnya, keyakinan kelasnya kira-kira apa? Kedisiplinan, kebersihan, tanggung jawab. Ya. Jadi banyak hal yang masuk pada misalnya membuang sampah, masuk juga di kesehatan. Karena membuang sampah dengan pada tempatnya itu juga berpengaruh pada kesehatan. Jadi bisa masuk pada kesehatan, tanggung jawab, kedisiplinan, dan apa lagi? Ya. Kebersihan, keselamatan, kesehatan, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Oke, lanjut. Ini materi saya yang terakhir tentang kebutuhan dasar manusia. Ya. Kita sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang berinteraksi dengan orang lain, kita membutuhkan, ada kebutuhan dasar yang kita butuhkan. Salah satunya dalam kebutuhan manusia adalah kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Ya. Jadi saya pikir setiap manusia itu membutuhkan cinta dan kasih sayang, baik itu dari keluarga, pasangan, dan lain-lain sebagainya. Ya seperti itu barangkali. Ya, jadi semua orang membutuhkan cinta dan kasih sayang. Kemudian kita ada lagi tentang kesenangan. Ya, kita membutuhkan kesenangan dalam hidup kita. Jadi apa yang menjadi ketika kita ingin meraih segala sesuatu, berarti itu untuk wujud untuk kesenangan kita. Ya. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu ketika kita barangkali ingin menjadi seorang pemimpin,
itu termasuk penguasaan, ya, dan kebebasan. Semua orang pasti ingin hidup bebas, tidak ingin terikat dengan apapun, ingin melakukan hal yang seperti ini yang menurutnya baik. Itu adalah sebuah kebebasan. Jadi 4 dasar kebutuhan manusia yang kita akan bahas di sini adalah tentang kasih sayang dan rasa diterima dari orang lain. Ya, ketika ada cinta dan kasih sayang pasti berarti akan diterima orang itu menerima kita dan kita pun menerima. Jadi ada interaksi keduanya untuk saling mempengaruhi barangkali. Kemudian kesenangan itu ketika tercapai apa yang diinginkan. Penguasaan itu ketika bisa menjadi seorang pemimpin, dan kebebasan itu ketika bisa melakukan dan berekspresi dengan apa yang kita lakukan. Seperti itu. Mungkin untuk materi hari ini, untuk materi saya dari tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia cukup sampai di sini, dan akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya oleh Bapak Asman SP. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan tempat yang teman-teman luangkan buat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga masih semangat Bapak Ibu ya. Jadi saya adalah pemateri ketiga dalam kegiatan kita di ruangan ini. Tugas saya adalah untuk menjelaskan 2 materi lanjutan dari beberapa yang disampaikan teman rekan CGP saya di angkatan 10 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi tentunya ini mengenai tentang diseminasi pemahaman budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah kita. Jadi sebelum menerapkan di sekolah kita perlu memahami dulu seperti apa itu budaya positif. Terus seperti apa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ya, jadi tadi sudah diberikan penjelasan tentang seperti apa itu budaya positif, menghukum seperti apa, menghukum penghargaan itu seperti apa, dan keyakinan kelas itu seperti apa. Jadi keyakinan kelas itu tentunya dibuat di dalam kelas ya. Jadi seharusnya ini sudah ada di dalam kelas kita masing-masing, sudah ada keyakinan kelas yang harus dibuat di dalam kelas tersebut, sehingga itu bisa dipatuhi bersama. Ya, jadi di sini materi saya adalah posisi kontrol. Jadi sebelumnya saya akan mengantar terlebih dahulu bahwa kan tadi sudah disampaikan siswa itu terkadang mengambil suatu posisi ketika ada siswa yang melakukan suatu pelanggaran. Ya, jadi ketika siswa kita terlambat datang ke sekolah, apa posisi yang kita perankan? Ya, jadi posisi kontrol itu adalah peran dan tanggung jawab guru untuk menangani permasalahan yang dilakukan oleh siswa. Seperti itu. Jadi ketika siswa terlambat datang ke sekolah, guru akan menindaklanjuti seperti apa. Cara menangani hal tersebut, maka guru tersebut bisa dikategorikan bahwa dia mengambil posisi apa. Jadi dalam posisi kontrol itu terdiri dari 5 Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu penghukum, kemudian yang kedua pembuat orang merasa bersalah, kemudian yang ketiga berposisikan sebagai teman, kemudian yang keempat berposisikan sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah berposisikan sebagai manajer. Jadi dalam menindaklanjuti pelanggaran aturan yang biasa ada di sekolah kita, terkadang guru itu memposisikan dirinya di 5 posisi kontrol ini. Ya, jadi dalam posisi menghukum, ya, jadi dalam posisi menghukum ini terkadang guru akan berkata menghardik dan menunjuk-nunjuk. Guru akan berbuat menghardik dan menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir siswa tersebut. Ya. Kemudian guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan nanti akibatnya. Ya.
itu guru biasanya akan berkata seperti itu. Ya, kalau berposisikan sebagai penghukum. Dan hasilnya biasa ini murid ada tekanan dalam dirinya. Dia seakan menahan dan di dalam hatinya itu memberontak. Ya, kadang muncul bisa menyalahkan orang lain karena sudah penuh dengan tekanan, kemudian juga bisa juga berbohong, ya, seperti itu. Oh maaf ya, saya kurang bisa melihat ini rabun-rabun di atas ini. Bisa disumbuk ibu, nanti bisa disumbuk ini. Ya, jadi kemudian murid biasanya akan berkata ketika sudah tidak di sampingnya, biarkan saja. Nanti juga ketika saya melakukan, Pak Guru juga akan marah lagi atau Bu Guru juga akan marah-marah lagi. Ya, ya. Kemudian dampaknya pada murid adalah akan mengulangi lagi kesalahannya. Ya. Jadi ketika mendapatkan tekanan, siswa itu cuek, kemudian bisa juga berbohong, kemudian bisa juga mengulangi kesalahannya kembali. Itulah hasilnya ya. Kemudian pada posisi membuat orang merasa bersalah. Jadi pada posisi ini guru terkadang akan berceramah di depan siswa tersebut, mengatakan ibu kecewa, bapak kecewa sama kamu. Seharusnya kamu seperti ini, ya. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu apa ini kesalahan yang kamu buat. Ibu sudah lelah menasihati kamu, sudah lelah sekali menangani pelanggaran yang kamu buat. Ibu sudah stres, bapak sudah stres ini. Ya, kemudian hasilnya apa? Ya, kadang siswa ini menyembunyikan, ya, menyangkal dan berbohong juga. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Ya, murid akan berkata, maafkan saya Bu, maafkan saya Pak. Dampaknya apa? Murid akan merasa rendah diri. Ya, seperti itu. Kemudian posisi yang ketiga adalah teman. Ya, jadi guru ini ketika mengatasi suatu masalah murid, terkadang memposisikan dirinya sebagai teman. Jadi biasanya guru yang berposisikan teman ini, guru akan berbuat menggali, ya, alasan-alasan yang dilakukan oleh murid tersebut. Kenapa berbuat demikian? Ya, kemudian jadi dia akan menggali, ya, informasi kenapa melakukan hal sedemikian. Kemudian guru akan berkata, ayolah lakukan ini demi ibu, demi bapak, ya, jangan lakukan hal itu lagi. Kemudian masa kamu tidak mau? Nah, itu posisi teman. Ingatkah? Ingat ibu tidak ibu pernah bantu? Apakah ibu pernah bantu kamu? Nah, seperti itu. Hasilnya adalah siswa ini kadang karena kita memposisikan sebagai teman, mereka itu ketergantungan dengan kita. Ya, kadang sudah melewati batas inilah antara guru dengan murid. Ya. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas itu adalah murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dan murid akan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi murid juga akan merasa sebagai temannya ketika kita memperlakukan dia sebagai teman. Ya. Dan dampaknya pada murid adalah lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Itu kalau posisi sebagai teman. Ya. Kemudian pada posisi keempat adalah sebagai pemantau. Jadi pada posisi pemantau ini
Guru terkadang berbuat itu hanya melihat keadaannya dulu, mengukur seberapa jauh kesalahan yang dibuat oleh siswa tersebut, murid tersebut. Kemudian guru akan berkata, apa peraturan yang ada di sekolah kita? Ya, jadi murid ini akan diingatkan kembali. Ya, apa peraturan yang ada di sekolah kita? Seperti itu. Ketika murid ini melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu pelanggaran, maka murid ini akan diingatkan. Guru akan berkata, apa peraturan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita yakini. Ya, hasilnya adalah murid akan menyesuaikan diri. Ya, murid akan menyesuaikan diri. Tentunya ini terkadang hanya ini menyesuaikan diri bila diawasi juga. Ya, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid menetapkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ya, kemudian adalah dampaknya pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya, kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi pada posisi manajer ini guru terkadang akan berbuat itu. Guru biasanya berbuat mengajukan suatu pertanyaan-pertanyaan. Ya, alasan-alasan dari kesalahan yang dibuat, mengapa berbuat demikian. Kemudian guru akan berkata apa yang kita yakini, ya, apa yang diyakini dan apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ya, kemudian hasilnya ini bisa menguatkan pribadi siswa kita, ya, mengajak siswa kita menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Ya, kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid menetapkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Kemudian hasilnya murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan ini? Jadi terkadang murid itu perlu dibimbing. Ya. Kemudian yang terakhir adalah dampaknya pada murid. Murid itu akan mengevaluasi dirinya dan dia akan berpikir bagaimana cara memperbaiki dirinya. Ya, jadi ada 5 posisi tadi yang saya jelaskan, yaitu sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Inilah 5 posisi guru yang diperankan dalam menangani masalah siswa yang dihadapinya. Seperti itu. Lanjut Bu Andi. Ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan ada 5 posisi. Ya. Jadi ada posisi sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, dan yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Ketika pertanyaan guru muncul, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini dalam posisi apa Bapak Ibu? Tolong dibantu saya. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisinya sebagai teman. Kita save dulu sementara. Ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa ini posisinya Bapak Ibu? Jadi tadi itu ada penghukum, ada sebagai teman, ya, pembuat merasa orang bersalah, manajer, sama pemantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai apa Bapak Ibu? Apakah penghukum? Apakah pembuat orang merasa bersalah? Diketik itu buat kita. Tadi masukannya Pak Ali. Ini sudah keluar ya. Oke, sudah keluar jawabannya. Berarti sudah ketik. Biar saja Bu, tidak apa-apa. Alhamdulillah sudah keluar kunci jawabannya.
Ya. Ya, jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi murid itu akan merasa bersalah, ya, dengan masalah yang dibuatnya, ya. Jadi ini mengembalikan ke siswa tersebut, ya, dengan perkataan yang kita lakukan, ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini ranahnya ke penghukum, ya. Sebagai guru itu memposisikan sebagai penghukum. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengatasi masalah siswa atau murid, ketika kita mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti kita sudah memposisikan diri kita sebagai penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu bapak, ya. Ini kita memposisikan diri sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Jadi melihat ini butuh proses, ya, memantau anak kita bagaimana ininya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini membuat siswa kita menjadi mandiri, ya. Dia diusahakan untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini sebagai manajer, ya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini sudah merana ke posisi penghukum. Bapak Ibu, manakah posisi yang paling yang kita inginkan kira-kira di antara 5 posisi ini? Mana kira-kira posisi yang baik untuk kita perankan? Manajer. Apalagi Bapak Ibu? Ya, teman. Nah, jadi apalagi Bapak Ibu? Jadi Bapak Tian mengatakan tadi sebagai manajer, Bunda tadi mengatakan sebagai teman. Kalau Nur Alam? Oh tidak. Amin. Ya. Jadi tadi itu sudah dikatakan sebagai teman oleh Bunda, ya. Bapak Tian mengatakan manajer. Kira-kira selain dari 2 tersebut, mana yang paling bagus kita memposisikan diri dari kelima posisi tersebut? Apakah kita harus posisi sebagai penghukum? Bapak Ibu? Tidak ya? Tidak ya? Jangan ya? Nah. Kemudian apa kita harus berbuat memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah? Jangan ya? Ya. Jadi sejauh materi yang saya dapatkan Bapak Ibu, posisi yang paling terbaik yang kita perankan itu adalah sebagai pemantau dan manajer, ya. Jadi mengapa pemantau dan manajer? Karena pemantau ini kita bisa melihat perilaku anak kita di sekolah, kita pantau. Kemudian manajer itu kita membuat mereka itu mandiri dan memperbaiki kesalahannya sendiri dengan mandiri dan bertanggung jawab, ya. Begitu Bapak Ibu. Ya, kita masuk materi selanjutnya, yaitu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini Bu merupakan materi lanjutan dari tadi. Jadi kalau tadi kita posisinya kita sudah tahu, kita sebagai manajer atau kita sebagai pemantau. Nah, tindakan selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah dalam melakukan membuat siswa kita itu mandiri dan bertanggung jawab, ya, dengan kesalahan yang dibuat oleh siswa tersebut. Seperti itu. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika murid kita berbuat kesalahan, kita undang Bapak Ibu menghadap ke kita. Baik itu kesalahan yang di luar ketika dia datang terlambat, baik maupun kesalahan yang di dalam kelas yang diperbuatnya. Ya, jangan kita langsung melanjuti di kelas. Kita undang dulu ke ruangan kita. Ya, kita berdialog, ya, dengan siswa tersebut. Bagaimana cara kita mengajak siswa tersebut itu supaya mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahan dan kekeliruan yang diperbuatnya. Jadi
langkah-langkahnya itu Bu, Bapak Ibu ada 3. Kembali. Ada 3 ya. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas yang juga di bawah. Jadi langkah pertamanya Ibu untuk mengatasi masalah siswa itu yang pertama adalah kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian langkah keduanya adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Jadi ada langkahnya Bapak Ibu untuk menangani siswa yang bermasalah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang dimiliki oleh siswa tersebut atau yang sudah disepakati bersama oleh guru dan murid tersebut di dalam kelas. Ya, seperti itu. Jadi kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Jadi tujuannya adalah supaya anak itu merasa gagal, ya, merasa gagal karena sudah berbuat salah, ya, sehingga nanti mengarah ke menjadi positif, ya. Jadi merasa bersalah dulu, kemudian dia akan diantar mengarah ke hal yang positif, ya. Dalam berdialognya itu guru akan berkata, kamu berbuat salah, itu adalah hal yang manusiawi. Ini kalimat positif Bapak Ibu ya. Jadi kalimat positif, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu yang kita katakan ketika kita melakukan menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga, ibu juga pernah berbuat salah, ya. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita mengarahkan mereka. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahmu, masalah kita, ya. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tentu tidak, ya. Ya. Jadi kita mengantar di dalam menstabilkan identitas itu, kita mengantar murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi dari hal yang gagal ke hal yang positif. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Jadi dalam langkah ini kita akan membantu murid, ya, kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi ada tadi kebutuhan dasar yang dijelaskan oleh Ibu Andi Sumiati, SPD MSI, ya. Jadi begitu ya. Jadi kita harus membantu murid menggali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, and care, atau survival. Ini saya mungkin akan ditertawakan ya sama Pak Basri. Ya, jadi pada langkah ini guru akan berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk daripada yang kau lakukan ini, tapi kamu tidak melakukannya, ya. Ini adalah langkah keduanya, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini, ya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkanlah sikap yang lain dan yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya, itu adalah langkah dari validasi tindakan yang salah, validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, langkah yang terakhirnya adalah ketika
kita sudah melakukan validasi tindakan yang salah, langkahnya kita langsung masuk ke langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di dalam sesi ini guru akan berkata, ya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Jadi berkaitan dengan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Nilai-nilai kebajikan universal apa yang telah kita sepakati? Ya, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, dan kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi anak ini akan melihat kesalahannya jika dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, jadi ketika siswa ini dalam proses menanyakan keyakinan ini, siswa ditanyakan keyakinan apa yang sudah kita yakini dalam kelas atau di sekolah kita. Kemudian menanyakan apakah tindakan kamu itu salah. Kalau dia merasa bersalah, apa yang harus kamu perbuat untuk memperbaiki tindakan kamu itu. Jadi kita membuat dia merasa mandiri, Bapak Ibu, untuk memperbaiki kesalahannya dan bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Ya, jadi di sekolah kita itu banyak kasus yang biasa terjadi di sekolah kita. Ya, jadi untuk menyelesaikan hal tersebut kita sudah diantar dengan tahapan ini, Bapak Ibu. Ya, siapa tahu mungkin Pak Batiar punya melihat siswa yang bermasalah atau bagaimana. Ya, jadi sekian dulu Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pemaparan atau penyampaian materi tentang diseminasi pemahaman budaya positif. Dari pemaparan materi ini, ya mungkin ada sesuatu yang belum dipahami, atau mungkin ada sesuatu masukan atau saran sehingga kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 40 Kumba. Untuk itu kami membuka acara sesi tanya jawab atau pemberian masukan atau saran. Untuk itu kepada Bapak Ibu dipersilahkan. Ada pertanyaan atau ada masukan dari Bapak Ibu? Ada? Baik, silakan Ibu Nirmawati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini bukan suatu pertanyaan, ini adalah masukan bahwa apa yang dipaparkan tadi terkait dengan diseminasi pemahaman budaya positif. Ya, di mana ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan oleh Bapak Ibu guru, calon guru penggerak angkatan ke-10. Jadi saya harapkan dengan adanya diseminasi ini tentang pemahaman budaya positif, jangan hanya ini dijadikan sebagai suatu lambang saja. Ini akan menjadi perubahan-perubahan yang harus kita lakukan di sekolah ini. Bagaimana berkolaborasi yang baik demi menciptakan atau memajukan sekolah kita bersama. Jadi saya harapkan bukan hanya CGP angkatan 10, saya harapkan kepada Bapak Ibu bahwa sesuatu hal itu harus ada kolaborasi yang baik, karena kita tahu sendiri bahwa tanpa kolaborasi itu tidak akan terlaksana suatu kegiatan. Jadi seperti contohnya misalnya kegiatan ini, tanpa ada kolaborasi antara rekan-rekan guru, ini tidak akan terlaksana. Jadi mari Bapak Ibu untuk memperkuat kolaborasi kita. Terus untuk budaya positif ini saya rasa sudah cukup jelas apa yang disampaikan. Tinggal kita bagaimana actionnya di lapangan. Ya, baik, terima kasih. Cukup.
Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada pertanyaan atau masukan atau saran? Karena saya kira Bapak Ibu sudah jelas yang disampaikan oleh Bapak Ibu pemateri. Selanjutnya marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.